Janggalnya penanganan kasus pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur oleh seorang aparatur sipil negara yang diungkap tim redaksi Project Multatuli.org menjadi sorotan publik. Kasus yang terjadi pada 2019 lalu ini disorot karena polisi tidak melanjutkan pengusutan dengan alasan tidak cukup bukti. Padahal diduga pelakunya bukan hanya ayah kandung ketiga korban, tapi lebih dari seorang. Ibunya datang ke Makassar dan dilakukan asesmen oleh psikolog di Makassar. Hasil asesmen justru mengatakan sebaliknya. Para anak mengatakan pada psikolog bahwa terjadi kekerasan seksual dari yang dilakukan bapaknya, dan bahkan ada pelaku lain yang melakukan kekerasan seksual tersebut kepada 3 anak. Keterangan ini seragam semua dikatakan oleh para anak. Bahkan yang paling kecil bisa memperagakan juga bagaimana itu dilakukan. Polisi bahkan tak pernah menyatakan telah memeriksa sang ayah sebagai terlapor. Namun Polda Sulawesi Selatan bersikeras penanganan kasus pemerkosaan anak ini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Polri dalam hal ini Polres Luwu Timur telah bekerja secara prosedural. Sejak menerima laporan pengaduan adanya pencabulan, tahapan-tahapan itu sudah dilakukan sampai terbitnya SP3 terhadap penyelidikan kasus ini. Komisi 3 DPR pun meminta Mabes Polri turun tangan menyelidiki kejanggalan penanganan kasus pemerkosaan ayah terhadap ketiga anak kandungnya yang berusia di bawah 10 tahun ini. Maka ya tentu kami akan meminta nanti agar institusi Polri pada level yang lebih tinggi, misalnya Polda, untuk mengambil alih, atau melakukan supervisi paling tidak. Kalau itu tidak juga, maka hemat kami ini harus disampaikan kepada Biro Wasidik, Biro Pengawasan Penyidikan yang ada di Bareskrim. Dan kita juga bisa sampaikan kepada Divisi Propam Mabes Polri untuk melihat bahwa di situ katakanlah ada pelanggaran etik atau tidak dan lain sebagainya. Tak hanya DPR, Istana juga ikut mendorong agar Kapolri bisa memerintahkan jajarannya membuka kembali penyelidikan kasus ini. Perkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak tindakan yang sangat serius dan keji. Tindakan tersebut tidak bisa diterima oleh akal budi dan nurani kemanusiaan kita. Terlebih lagi bila yang melakukan adalah ayah kandungnya. Oleh karena itu pelakunya harus dihukum berat. Kalau memang ditemukan adanya kejanggalan dan kesalahan dalam proses penyelidikan oleh Polres Luwu Timur yang menyebabkan diberhentikannya proses penyelidikan pada akhir tahun 2019 lalu, atau ditemukannya bukti baru sebagaimana disampaikan oleh ibu korban dan LBH Makassar, maka kami berharap Kapolri bisa memerintahkan jajarannya untuk membuka kembali kasus tersebut. Kasus perkosaan dan kekerasan seksual pada anak serta penghentian penyelidikan dengan alasan tidak adanya bukti ini semakin memperkuat urgensi pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengandung norma khusus terkait tindak pidana kekerasan seksual. Kata Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas TV. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI juga mengecam sikap polisi yang membuka identitas ibu kandung korban sebagai pelapor dan mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi hak pendampingan psikologis bagi ketiga anak korban pemerkosaan. Terus berkaitan dengan membuka identitas harusnya tidak boleh dilakukan, apalagi korban kekerasan seksual. Ya, korban kekerasan seksual itu traumanya aja seumur hidup tuh, kalaupun nggak diapa-apain, apalagi ketika dikuak dan diungkap kepada publik. Ya, nah ini SPPA sendiri, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu memang mewajibkan pihak seperti media maupun juga pihak-pihak berwajib itu untuk melindungi identitas korban. Kalau ini kan jadi akhirnya kebuka dan ini sangat membahayakan sebenarnya bagi kesembuhan trauma bagi anak-anak ini. KPAI juga menilai polisi tidak berpihak kepada korban, apalagi setelah sang ibu yang menjadi pelapor justru dipermasalahkan kesehatan mentalnya. Polisi pun membuka peluang untuk kembali mengusut kasus pemerkosaan ini selama ada bukti baru yang diajukan pelapor. Tim Liputan, Kompas TV.